Pemerintahan Belanda runtuh mengejutkan banyak pihak. Bubarnya pemerintahan ini memaksa negara itu membentuk pemerintahan baru. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memutuskan mundur dari jabatannya. Mark memutuskan mundur karena usai terjadi krisis perpecahan politik antara koalisi partai pendukungnya di parlemen tentang perbedaan perdebatan aturan migrasi yang tidak dapat didamaikan dalam koalisi 4 partai yang dia pimpin. Pada Jumat 7 Juli 2023 malam, Mark Rutte mengatakan kepada wartawan di Den Haag bahwa itulah mengapa dirinya akan segera menawarkan pengunduran diri seluruh kabinet kepada raja secara tertulis. Bukan rahasia lagi bahwa mitra koalisi memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang kebijakan migrasi dan hari ini sayangnya kita harus menarik kesimpulan bahwa perbedaan itu tidak dapat didamaikan. Dewan Pemilihan Belanda telah mengumumkan pemilihan parlemen baru di negara itu dapat berlangsung pada pertengahan November. Rutte tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima pada November dan meninggalkan politik sama sekali setelah pengunduran dirinya, ungkap laporan media Belanda. Pemerintah koalisi saat ini yang keempat yang dipimpinnya mulai menjabat pada Januari 2022 setelah menegosiasi koalisi terpanjang dalam sejarah politik Belanda, di mana partai dipimpin Mark Rutte dan Partai Seruan Demokrat Kristen CDA mendukung langkah yang lebih keras terhadap kebijakan migrasi. Namun Partai Demokrat Kiri Tengah 66D66 dan Partai Persatuan Kristen tidak setuju. Partai D66 dan Partai Kristen Uni telah membuat gagasan untuk menciptakan dua kelas suaka, yaitu suaka sementara bagi orang yang melarikan diri dari konflik dan suaka permanen bagi orang yang melarikan diri dari penganiayaan. Kedua partai itu juga mengusulkan agar ada pembatasan jumlah anggota keluarga yang diizinkan bergabung dengan pencari suaka di Belanda. Meski demikian, Mark Rutte dan kabinetnya akan tetap menjabat sementara hingga koalisi baru dipilih. Sebagai informasi, Mark Rutte adalah Perdana Menteri Belanda terlama yang merupakan pemimpin Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi yang telah berkuasa sejak 2010. Pada Februari 2022 lalu, Mark Rutte menyampaikan permintaan maaf atas penjajahan dan perbudakan Belanda di Indonesia di masa lalu. Maaf diucapkan usai tim peneliti mengungkap kekerasan yang dilakukan Belanda saat mengkolonisasi Indonesia. Dalam konferensi pers pada 18 Februari 2022 silam, Perdana Menteri Mark Rutte mengatakan bahwa atas nama pemerintah Belanda dia menyampaikan permintaan maaf terdalamnya kepada rakyat Indonesia atas kekerasan sistematis dan ekstrim dari pihak Belanda pada tahun-tahun itu. Belanda juga meminta maaf kepada semua orang yang ditinggal Belanda yang harus hidup dengan konsekuensi perang kolonial di Indonesia, termasuk para veteran perang yang berperilaku baik. Selang setahun kemudian, tepatnya 14 Juni 2023, Rutte atas nama menyatakan bahwa pemerintah Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Raja Belanda juga sudah mengakui hal itu. Belanda mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dia melakukan hal yang sama seperti Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Rudolf Bot pada 2005 silam. Dalam catatan sejarah, selama berpuluh-puluh tahun Belanda tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sepanjang 1945 hingga 1949, Belanda terus berupaya menduduki kembali Indonesia meski Soekarno-Hatta sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebagai negara berdaulat. Berbagai aksi militer dan perundingan dijalani pemerintah Indonesia dan Belanda hingga dihelat konferensi meja bundar yang selesai pada November 1949. Salah satu kesepakatannya adalah Belanda mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat. Kesepakatan lainnya adalah Indonesia harus membayar hutang atas biaya peperangan yang terjadi dengan Irian Barat sebagai jaminan. Berikut ini berbagai fakta tentang bubarnya pemerintahan Belanda. 1. Terganjal kebijakan suaka. Perdana Menteri Mark Rutte mengaku bubarnya pemerintahan Belanda karena ketidaksepakatan antara partai-partai koalisi mengenai kebijakan suaka. Keempat, pihak terpecah dalam pembicaraan krisis yang diketuai Rutte pada Jumat pekan lalu. Rutte kemudian bertemu dengan Raja William Alexander di Den Haag pada Sabtu dan setuju untuk memimpin pemerintahan sementara hingga pemilihan baru yang diharapkan pada pertengahan November. Mitra koalisi keberatan dengan proposalnya untuk membatasi ruang lingkup keluarga imigran. Para mitra koalisi pun menolak bersatu kembali. 2. Usai pemerintahan hanya 1,5 tahun. Pemerintahan itu dibentuk 1,5 tahun yang lalu, tetapi para pihak telah menentang migrasi selama beberapa waktu. Rutte tidak memberikan perincian tentang pembicaraannya dengan raja yang berlangsung sekitar 1,5 jam.
Partai VVD-nya yang konservatif telah berusaha membatasi arus pencari suaka menyusul pertikaian tahun lalu tentang pusat-pusat migrasi yang penuh sesak. Rencananya ditentang oleh mitra koalisi juniornya. Aplikasi suaka di Belanda melonjak lebih dari sepertiga tahun lalu, menjadi lebih dari 47.000 dan angka pemerintah mengatakan awal tahun ini bahwa mereka mengharapkan sekitar 70.000 aplikasi pada tahun 2023. Pekan lalu, Rutte mencoba memaksakan rencana yang mencakup pembatasan jumlah kerabat pengungsi perang yang diizinkan masuk ke Belanda hanya 200 orang per bulan. Tetapi mitra koalisi junior Persatuan Kristen, Partai Pro Keluarga, dan D66 yang secara sosial liberal sangat menentang. 3. Kompromi gagal. Proposal kompromi yang dikenal sebagai rem darurat yang hanya akan memicu pembatasan jika terjadi arus masuk migran yang terlalu tinggi, tidak cukup untuk menyelamatkan pemerintah. Keempat pihak memutuskan mereka tidak dapat mencapai kesepakatan tentang migrasi, oleh karena itu mereka memutuskan untuk mengakhiri pemerintahan ini, ungkap juru bicara Persatuan Kristen Tim Kujistan. Mark Rutte, Perdana Menteri terlama Belanda. Rutte adalah Perdana Menteri terlama di negara itu dan telah menjabat sejak 2010. Pemerintah saat ini yang dimulai menjabat pada Januari 2022 adalah koalisi keempatnya. Dia mengatakan masih memiliki energi untuk masa jabatan kelima, tetapi keputusan akhir harus menunggu konsultasi dengan partainya. 5. Partai sayap kanan menolak gabung Rutte. Dia berada di bawah tekanan migrasi karena munculnya partai-partai sayap kanan seperti PVV Geert Wilders, Gerakan Petani Warga Negara, yang menjadi partai terbesar di Majelis Tinggi Parlemen setelah kemenangan pemilu yang mengejutkan pada bulan Maret. Mereka mengatakan tidak akan menjabat dalam pemerintahan masa depan yang dipimpin oleh Rutte. Pada Jumat 7 Juli 2023 malam, Mark Rutte mengatakan kepada wartawan di Den Haag bahwa itulah mengapa dirinya akan segera menawarkan pengunduran diri seluruh kabinet kepada raja secara tertulis. Bukan rahasia lagi bahwa mitra koalisi memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang kebijakan migrasi, dan hari ini sayangnya kita harus menarik kesimpulan bahwa perbedaan itu tidak dapat didamaikan. Dewan Pemilihan Belanda telah mengumumkan pemilihan parlemen baru di negara itu dapat berlangsung pada pertengahan November. Rutte tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima pada November dan meninggalkan politik sama sekali setelah pengunduran dirinya, ungkap laporan media Belanda.